Tugas-tugas ini bisa membuat orang tua marah besar. Ini adalah kota Zonge, yang sebenarnya bisa bergerak, berwajah, dan menangis. Tanpa jari di dalam peti mati tidak akan berhasil, semua orang menunduk melihat konten aneh di secari kertas, tidak ada yang punya pengalaman sama sekali. Itu adalah pertama kalinya Chen Xiao benar-benar merasakan keanehan dunia ini, dunia yang tampaknya penuh krisis. Selama masa tantangan ini, Chen Xiao tahu dia harus tetap tenang. Dia sekarang memakai seragam, berada di ruang tamu yang suram, dengan 2 lembar aturan aneh di atas meja. Chen Xiao mengingat 2 aturan itu baik-baik di dalam hatinya, dan mulai menganalisis situasinya saat ini. Pada saat yang sama di dunia nyata yang sebenarnya, setiap orang di setiap negara membuka ruang siaran langsung, menonton dengan cemas. Mereka cemas melihat peserta dari negara mereka sedang menantang. Gawat, tamatlah kita. Kenapa malah hukuman? Bukannya tadi dibilang informasi tentang orang terpilih? Sial sekali. Aturannya aneh, apa dia tidak bisa bermain dengan adil? Peserta tantangan, Chen Xiao. Laki-laki, 24 tahun, lulusan Universitas Jiaotong. Salah satu dari 5 juta peserta. Selama tantangan, setiap peserta bisa mendapatkan 3 kali pengingat dari dunia nyata. Setiap pengingat maksimal 20 karakter. Sekarang Chen Xiao memutuskan untuk menggunakan 1 kesempatan. Karena dia sudah memeriksa dengan teliti semua detail di ruang tamu. Setelah memastikan tidak ada tempat yang melanggar aturan keluarga dan aturan ruang tamu, dia mengalihkan pandangannya ke ruangan lain di rumah ini. Selain pintu masuk, ada total 5 pintu di ruang tamu. Ada 3 pintu berwarna putih. Pintu keempat ada di bagian paling dalam di sisi lain. Di ujung lorong ada pintu kaca buram. Terlihat seperti kamar mandi. Aturan ruang tamu nomor sekian. Tidak boleh masuk ke kamar orang lain tanpa izin. Tapi karena saat ini sudah tidak ada petunjuk baru di ruang tamu. Dan karena ada aturan ruang tamu, apakah mungkin ada aturan kamar tidur atau aturan kamar mandi? Jika tidak mendapatkan informasi baru, maka dia hanya bisa terus tinggal di ruang tamu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Saat itu, Chen Xiao menarik napas panjang dan bertanya dengan suara rendah. Tim pendukung, saya sekarang akan membuka pintu untuk mencari petunjuk. Meskipun saya tidak berencana untuk masuk, tapi saya tidak tahu apakah ini dianggap melanggar aturan. Jika ada masalah, tolong kirim pesan kepada saya dalam waktu 3 menit. Dia melihat arloji dan menunggu di tempat selama 3 menit. Setelah tidak ada tanggapan apapun, dia akhirnya meletakkan tangan kanannya di samping arloji. Di gagang pintu putih itu, sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui pintu. Chen Xiao berdiri di ambang pintu dan menyapu pandangan dengan cepat. Area yang bisa terlihat. Kamar ini sangat kecil. Tidak ada orang. Melewati pintu yang ada di depannya. Setelah terhubung, tidak ada lagi cahaya yang terlihat. Di dekat jendela ada tempat tidur single berukuran 1,5 meter. Di atas meja belajar ada beberapa komik yang berwarna-warni. Dari ambang pintu terlihat poster karakter komik yang ditempel. Kamar nomor 1 terlihat sangat pas dengan profil seorang remaja laki-laki. Chen Xiao menebak mungkin ini kamarnya sendiri. Masuk ke dalamnya seharusnya aman. Tapi dia tidak berani memastikan. Jadi dia menutup pintu dan lanjut ke kamar kedua. Kamar kedua sedikit lebih besar dari kamar pertama. Ada balkon tambahannya. Di balkon tergantung sederet pakaian. Di tengah kamar ada kasur berukuran 1,8 meter. Di sudut yang berhadapan langsung dengan pintu ada sebuah bola basket. Kamar ketiga adalah yang paling besar dari ketiga kamar itu. Sama-sama ada kasur berukuran 1,8 meter. Satu sisi ada lemari pakaian. Satu sisi ada meja rias. Di atas meja rias ada beberapa barang kebutuhan wanita. Jelas ini kamar ayah dan ibu. Chen Xiao menutup pintu dengan hati-hati. Berbalik dan mendorong pintu kayu putih di belakangnya. Ternyata benar saja. Ini dapur rumahnya. Seluruh dapur sangat bersih dan terang, tanpa noda sedikit pun. Bahkan alat penyedot asapnya pun sangat mengilap. Kamar mandi di balik pintu kaca buram juga sama kondisinya. Bersih dan rapi, tidak terlihat seperti ada orang yang tinggal di sana. Hanya berbagai perlengkapan mandi di rak, yang menunjukkan bahwa benar ada satu keluarga yang tinggal di sini. Chen Xiao langsung melihat 4 gelas sikat gigi di rak di atas wastafel. 4 gelas sikat gigi berarti 4 orang. Maka kemungkinan besar, keluarga ini memiliki 4 anggota. Yaitu aku, ibu, ayah, dan 1 anggota misterius. Kamar nomor 3 jelas milik orang tua. Kamar 1 dan 2, jelas salah satunya milikku. Yang satunya lagi milik anggota misterius itu. Peraturan ruang tamu nomor 4. Dilarang masuk ke kamar orang lain. Tapi tidak ada larangan masuk kamar mandi atau dapur. Setelah mengamati wastafel tersebut,
dan memastikan masuk kamar mandi tidak berbahaya. Chen Xiao masuk ke kamar mandi. Di seberang wastafel tergantung selembar kertas A4 yang polos. Ternyata benar, itu adalah aturan kamar mandi. Panduan ini memunculkan dua tokoh baru, kakak dan adik. Dengan begini, anggota keluarga jadi lengkap, yaitu ayah dan ibu, kakak dan adik. Berdasarkan aturan kedua, dia harus menentukan apakah dirinya kakak atau adik. Karena aturan menetapkan kakak dan adik, jumlah mandi harian mereka berbeda. Kamar mandi juga tidak boleh. Saat ini tidak ada suara air di kamar mandi. Seharusnya tidak ada orang yang mandi. Saat dia sedang berpikir untuk masuk, tim pengamat di luar mengirimkan petunjuk pertama. Petunjuk tim pengamat 1. Ada orang di dalam, jangan masuk. Hanya kamar 2 yang bisa masuk, kamar 1 dan 3 harus keluar. Aturan kematian. Ren Chao pun sudah. Dia dengan cepat meminta maaf. Maaf. Aku tidak tahu ada orang yang sedang mandi. Lalu dia mundur secepat mungkin. Keluar dari kamar mandi. Ren Chao masih memikirkan. Aturan kamar mandi nomor 3. Area wastafel dan area mandi tidak boleh digunakan bersamaan. Kalau saja tim pengamat tidak segera memberinya peringatan tadi, maka kemungkinan besar dia sudah mati. Ren Chao merasa sedikit kesal. Dia menyanyiakan kesempatan. Membuang satu kesempatan petunjuk yang berharga. Untungnya, tim pengamat memanfaatkan kuota petunjuk dengan baik. Di bagian akhir, memberikan informasi yang paling dia butuhkan saat ini. Hanya kamar nomor 2 yang masuk, tidak ada masalah. Berarti kamar nomor 2 adalah kamarku. Tapi masalahnya sekarang adalah tengah hari. Sama sekali tidak termasuk dalam jadwal mandi yang diatur. Aturan yang tertulis tidak mungkin salah total. Jadi, apakah orang yang mandi sekarang itu istimewa? Ataukah orang di dalam sana sebenarnya tidak sedang mandi? Ren Chao berdiri di ruang tamu untuk menenangkan diri. Merasa detak jantungnya tidak secepat tadi. Baru menarik napas panjang dan menuju kamarku. Pintu kamarku ada di samping pintu. Namun, dengan suara klik, seluruh ruangan menjadi terang benderang. Chen Chao mencari di dalam lemari kayu. Dia tidak menemukan benda apapun yang memiliki aturan tertulis. Dia mulai membolak-balik buku panduan. Namun, karena aturan untuk menjaga kebersihan, Chen Shu hanya bisa setiap kali selesai membolak-balik harus mengembalikan barang itu ke tempat asalnya. Justru karena itulah, kemajuannya sangat lambat. 1 jam kemudian, dia melihat 2 catatan di meja tulis dan menghela napas lega. Masing-masing adalah aturan 50. Dan aturan 50 lainnya. Dilihat dari seluruh aturan yang ada, seharusnya aku adalah pengambil keputusan bagi sang adik. Tidak ada keraguan lagi. Hubunganku dengan kakak sangat istimewa. Di satu sisi, hubungan kakak beradik sangat dekat. Bisa bicara apa saja dan saling meminta bantuan. Dilihat dari aturan ke-7 hingga ke-9. Untuk sementara bisa dianggap sebagai pihak yang baik. Tapi aturan ke-10 jelas bertentangan dengan aturan ke-9. Dalam situasi apa aku bisa mempercayai kakak? Dalam situasi apa aku harus waspada terhadapnya? Chen Shu menghela napas panjang. Mengambil PR dari dalam tas sekolah. Dia membolak-baliknya sekilas. Cukup bagus. Bahkan tidak ada satu kata pun yang ditulis. Selain PR sekolah, ada juga 2 lembar kertas ujian akhir semester untuk bahasa Mandarin dan matematika, beserta buku teks terkait. Chen Shu, dengan niat untuk mengumpulkan informasi, melihatnya lembar demi lembar. Entah itu sebagai siswa. Dilihat dari hasil ujian, nilainya lumayan bagus. Kertas ujian 100 poin. Standar nilai 90 ke atas. Dalam bahasa Mandarin, mungkin esainya kurang bagus. Matematika secara garis besar tidak ada masalah. Sekarang Chen Shu sudah tahu langkah selanjutnya. Karena harus berakting, maka harus terlihat nyata. Tidak boleh terlalu buruk, tapi juga tidak boleh terlalu bagus. Cara yang digunakan juga tidak boleh di luar batas. Dia menghela napas panjang dengan tenang. Pada saat ini, kolom komentar yang tadinya sepi mulai memanas. Benar-benar menarik. Siapa sangka benda macam itu? Tidak ada peringatan kalau bakal ada orang. Seharusnya departemen terkait tidak gegabah memasuki ruang isolasi. Terjebak di dalam aturan dunia itu, kan? Kau mencari mati ya? Di dalam aturan dunia itu, mengumpulkan informasi adalah prioritas utama. Kalau kau tidak tahu apa-apa, kau yang paling cepat mati. Tim pengamat sinyal sudah mengirim peringatan. Aku sudah melihatnya dari tempat lain. Orang-orang dari negara lain mati dengan mengenaskan. Negara besar memiliki jumlah pencari langit yang cukup banyak. Masyarakat terhadap hal-hal terkait pencari langit masih bisa menoleransinya. Protes memang ada, tapi jarang sampai berlebihan.
Ini juga berkat publisitas yang tepat. Namun, situasinya sangat berbeda bagi negara-negara kecil. Negara ini saat ini hanya memiliki 3 orang pencari langit. Saat layar siaran langsung peserta terakhir menjadi hitam, muncul tulisan merah di layar. Pencari langit, tewas, aturan dunia akan muncul acak di negara asalnya. Ruang siaran langsung mencerminkan berbagai emosi manusia. Ada makian, kesedihan, dan keputusasaan. Ini juga merupakan pemandangan setelah aturan muncul. Namun, kehancuran banyak negara bukan hanya karena aturan mau tersebut. Lebih banyak disebabkan oleh kegilaan manusia itu sendiri. Dalam tahap eksplorasi awal aturan dunia saat ini, lebih dari 30.000 pencari langit di dunia telah kehilangan ratusan nyawa. Di antaranya karena masalah pemilihan lampu ruang tamu dan krisis kebersihan. Para pencari langit yang telah menyanyiakan kesempatan petunjuk mencapai lebih dari 10.000 orang. Bahkan ada yang sudah menghabiskan semua kesempatan petunjuk mereka. Dalam beberapa hari ini, ternyata baru berlalu 3 jam. Sekarang pukul 4.27 sore. Chen Shu sedang menunduk mengerjakan tugas sekolahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu ruang tamu terbuka. Dia tersentak, meletakkan pensilnya, dan berbalik menatap pintu. Seorang pemuda dengan tinggi sekitar 180 cm. Kini berdiri di ambang pintu. Dia memakai pakaian olahraga berwarna merah terang. Dengan handuk oranye tersampir di lehernya. Tangan kirinya memegang ponsel hitam. Tangan kanannya memegang gagang pintu. Sepertinya hendak keluar. Mendengar suara pintu terbuka, pemuda itu menghentikan aksinya. Dia menoleh. Menatap Chen Shu yang membeku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya terlihat pucat pasi. Ketakutan menyelimuti diri Chen Shu dengan sangat pekat. Jika ini terjadi pada orang biasa, mungkin dia sudah ingin berteriak kesakitan. Tapi Chen Shu sudah terbiasa dengan rasa sakit. Saat ini dia hanya terdiam, sambil menatap pemuda itu. Setelah bercerai, pemuda itu tiba-tiba tertawa. Xin Xin, kenapa tiba-tiba muncul? Dia bilang ingin ke kamar mandi. Kau lupa aku sedang di Xizang? Meningkat. Alasan sebelumnya salah. Chen Shu segera berpikir mencari alasan baru. Aku tadi saat sedang mengerjakan PR. Tangan tidak sengaja terkena tinta. Jadi buru-buru ingin mencucinya. Jadi saat dia ingin mengatakannya, dia tiba-tiba teringat. Aturan hidupnya. Kamu dan kakak harus bicara apa adanya. Tolong jangan ada yang disembunyikan dari kakak. Dia akan sangat kecewa. Chen Shu terpaksa menelan kembali kata-kata yang sudah di ujung lidah. Terus begitu saja. Seperti anak SMP sungguhan. Dia dengan malu-malu menggaruk rambutnya. Meminta maaf dengan tulus. Maaf. Tadi aku tidak menyangka kakak ada di dalam. Pemuda itu tersenyum dan tidak marah. Makna batin seseorang juga menjadi jauh lebih sederhana. Asalkan sudah bersih tidak apa-apa. Bisa dibilang seberapa murni warnanya. Aku khawatir nanti kamu malah main air. Chen Shu mengangguk dan segera mengalihkan topik. Sebenarnya PR sekolah merepotkan sekali. Banyak hal di dalamnya yang belum pernah dipelajari di kelas 1. Sampai-sampai rambutku mau rontok. Pemuda itu tentu saja tak bisa menahan tawa. Mau bagaimana lagi? Sekolah memang seperti itu. Nanti juga terbiasa. Aku dulu juga melalui hal yang sama. Nanti saat kamu masuk SMA, kamu akan sadar bahwa masa SMP sebenarnya sudah sangat indah. Tadi ibu bilang, setiap hari aku meneteskan banyak air di buku pelajaran. Benar-benar berharap bisa berkurang. Tidak terlalu banyak juga, kan? Setiap pelajaran lakukan saja pelan-pelan. Sampai kamu tidak lelah mengerjakan PR. Aku sudah tawar-menawar dengan ibu. Supaya kamu bisa lanjut istirahat. Maksud ayah. Ayah ingin kamu belajar 3 hari penuh. Dia melirik waktu di ponselnya. Dan tidak memberi Chen Xiao kesempatan bicara lagi. Dia mengacak-acak rambut Chen Xiao dengan gemas. Aku pergi dulu. Kalau aku pulang nanti, bilang padanya ada reuni teman sekelas. Jadi aku tidak pulang malam ini. Setelah bicara, sang kakak mendorong pintu dan meninggalkan rumah. Chen Xiao menghela napas panjang. Dia akhirnya berhasil melewati rintangan ini dengan aman. Dia harus terus mengerjakan soal. Chen Xiao bertekad menyelesaikan soal-soal ini. Pandangannya tertuju pada kertas ujian. Seolah-olah tertelan oleh lautan tinta merah. Ada apa sebenarnya? Chen Xiao kembali ke meja belajarnya. Sesuai dengan standar yang ditunjukkan di lembar ujian. Dia mulai menyelesaikan tugas belajarnya hari ini. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Terdengar suara ketukan pintu dari ruang tamu. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Buka pintu untuk mama. Kunci mama tertinggal di dalam rumah. Chen Xiao meletakkan penanya dan berjalan ke pintu depan. Dia segera membuka kunci pintu tersebut.
Yang terlihat di depan mata adalah seorang wanita yang mengenakan seragam kerja hitam putih. Mama sudah pulang. Wajah Mama yang tegas tidak banyak berubah. Tatapannya tajam dan tenang. Meskipun lembut, tapi tersirat sedikit kepuasan di wajahnya. Melihat waktu Mama tidak di rumah. Perilakumu cukup baik. Di mana kakakmu? Kakak bilang. Dia ada reuni teman sekelas malam ini. Jadi dia makan di luar. Dia pergi sekitar pukul 4 lebih. Benar-benar. Keluar lagi. Sepanjang hari tidak betah di rumah. Seandainya kepribadian kalian berdua bisa digabungkan, itu baru bagus. Yang satu terlalu aktif. Tidak bisa diam sama sekali. Yang satunya terlalu pendiam. Tak pernah keluar rumah sepanjang hari. Kira-kira berapa umurku sekarang? Chen Xiao tampak malu dan menundukkan kepalanya. Menyiratkan bahwa ia mencatat informasi penting ini. Sepertinya aku orang yang pendiam. Karena sambil berjalan ke dapur, ia bertanya. Hari ini mau makan apa? Kakakmu tidak ada. Kita bisa minum bubur. Baiklah. Ikuti selera ibu saja. Aku tidak pilih-pilih makanan. Tolong katakan sekali lagi. Ibu kemudian berbalik dengan antusias. Chen Xiao tidak tahu apakah harus menyangkalnya. Ibu, jangan bercanda denganku. Masih bilang aku tidak pilih-pilih. Nanti akan kubuatkan makanan yang tidak kau suka. Melihatmu memakannya. Lihat apakah kau masih pilih-pilih. Jadi aku tidak makan sayuran. Semuanya tidak cocok. Chen Xiao tertawa kecil dengan canggung. Ibu, pekerjaan ibu sangat melelahkan. Apa butuh bantuanku di dapur? Apa yang melelahkan? Kau belajarlah saja. Dapur bukan tempat yang perlu kau masuki. Chen Xiao diam-diam menasehati dirinya untuk berhati-hati. Sambil mengangguk dan kembali ke kamar. Chen Xiao tidak tahu. Saat ini di ruang siaran peserta lain. Situasinya tidak seharmonis ini. Peserta ini mentalnya kurang baik. Sebelum ibu kembali. Sudah menghabiskan ketiga kesempatan petunjuknya. Kini dia merasa ketakutan seperti burung yang trauma. Dalam kepanikan. Dia hanya ingin terus diam di kamarnya. Meringkuk di pojokan. Saat ibu mengetuk pintu. Dia juga bersembunyi di tempat tidurnya. Dia terus mengingat aturan. Tidak boleh masuk sembarangan. Ke kamar orang lain. Jadi meskipun ibu mengetuk cukup lama. Sudah berteriak cukup lama. Suara ketukan pintu semakin keras. Suara teriakan semakin berat. Hingga akhirnya suara dobrakan pintu terdengar. Seluruh rumah itu hampir berguncang. Suara wanita itu pun sudah berubah dari bertanya menjadi menjerit. Di tengah suara geraman dan teriakan yang memekakkan telinga. Tian Chunze yang sedari awal memang tidak tenang. Saat ini merasa ketakutan. Kau bukan ibuku. Bukan anakmu. Kau pulang sana. Cepat pergi. Kemudian suara itu tiba-tiba berhenti. Hanya pintu ruang tamu yang terbuka. Kau bukan. Tian Chunze terpaku melihat sesosok makhluk setinggi 2 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi cairan kuning kecoklatan. Makhluk itu merunduk masuk dari ambang pintu. Tian Chunze menatap tajam ke arah pintu. Benar saja, pintu untuk ibu telah terbuka. Tapi ternyata di sana ada sesuatu yang lain.